Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Sistem Pengukuran Massa. Yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang sistem konstruksi timbangan. Nah, minggu lalu kita udah mempelajari apa itu massa, lalu apa itu timbangan, dan bagaimana klasifikasi timbangan. Itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat sistem konstruksi timbangan itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip kerjanya adalah sistem mekanik, yang kedua adalah sistem elektrik atau disebut dengan digital. Baik, adapun prinsip timbangan mekanik di sini kita bisa bagi menjadi tiga sistem. Yang pertama yaitu adalah prinsip berdasarkan tuas, di mana kita memanfaatkan tuas ya. Tuas itu bisa lebih dari satu atau dua atau lebih dari satu tuas. Yang kedua adalah prinsip pegas. Dan yang ketiga adalah prinsip kuadran. Nah, sekarang kita lihat. Prinsip tuas itu dia menggunakan pemungkit. Ya, kalian mungkin udah pernah melakukan setiap hari, yaitu waktu saat TK ya, belajar jungkat-jungkit. Jadi dia kesetimbang jika beban antara kanan dan kiri dari tuas tersebut adalah sama. Nah, dia menggunakan kesetimbangan momen-momen gaya, yaitu jumlah momen gaya yang bekerja terhadap titik-titik putar atau titik tumpu adalah sama dengan 0. Artinya sigma gaya sama dengan 0. Kalian sudah mempelajarinya pada saat fisika ya. Yang kedua, sistem pegas. Saya kira kalian sudah pernah menggunakan alat ukur ini, yaitu di mana timbangan pegas memanfaatkan sifat atau karakteristik suatu pegas. Nah, jika pegasnya ditarik atau dimampatkan, maka dia ada perubahan delta X ya. Nah, disitulah kita menghitung berapakah gaya yang bekerja pada pegas tersebut, di mana F sama dengan K, konstanta pegas, dikali delta X atau perubahan dari pegas tersebut. Yang ketiga tadi prinsip kuadran. Nah, prinsip kuadran itu berdasarkan perubahan kedudukan kesetimbangan adalah berdasarkan sudutnya. Jadi jika sudut X sekian derajat, maka beban atau massanya akan ditunjukkan secara mekanik ya, yaitu dengan jarum, seperti jarum jam. Nah, itu perubahan itulah yang menentukan berapa besar muatan yang ada di timbangan tersebut. Selanjutnya, kalian bisa lihat timbangan itu ada timbangan tuas tunggal, ada yang majemuk ya, itu kita sebut seperti itu, dan mereka memiliki beberapa kelebihan atau kekurangan. Nah, jika kalian ingin mengukur beban yang rendah gitu atau beban yang tidak terlalu berat, maka gunakan tuas satu tuas cukup. Sedangkan untuk beban yang besar itu biasanya menggunakan tuas yang lebih dari satu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa gambar tuas, ini beban massa yang akan kita ukur. Ini adalah massa anak timbangan, di mana dia setimbang antara titik A dan titik B itu jika massa di kiri ya, kita lihat kiri dan massa yang di anak timbangan yang sebelah kanan itu harus sama. Di mana jika dijumlahkan kedua gaya tersebut, maka dia harus sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa di sini ada ya gaya gravitasi ke bawah ya, gaya gravitasi, karena gravitasinya sama maka kita bisa hitung M kali G dikali L. L itu adalah jarak lengan antara titik A dengan titik pusat kesetimbangannya ya, dan dikurangi massa di anak timbangan dikali gravitasi dikali L adalah jarak lengan antara titik B terhadap C. Sekarang kita lanjut ke timbangan pegas. Pada prinsipnya timbangan pegas itu berdasarkan perubahan pegas
Jika pegas diberi beban, dia akan berubah. Ini pegas sebelum diberi beban. Ketika diberi beban ada perubahan panjangnya. Nah, perubahan panjang inilah yang dimanfaatkan untuk timbangan ya, untuk memutar ya, roda gigi sehingga jarum penunjuknya akan menunjukkan skala. Jika misal nih perubahan delta X itu adalah 1 mili, maka si jarum penunjuknya menunjukkan 100 gram. 2 mili 200 gram. 3 mili 300 gram. Jadi seperti itu dan seterusnya. Sehingga berdasarkan prinsip Newton bahwa sigma F sama dengan minus K dikali delta X. Ya, ini kalian bisa lihat di persamaannya bahwa F itu adalah gaya yang diberikan terhadap pegas massa dikali percepatan. Ya, atau kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi ya, itu bisa. Lalu K adalah konstanta pegas. Konstanta pegas yaitu sudah ketetapan dari pegasnya masing-masing. Sedangkan delta X adalah perubahan dari pegasnya. Sehingga jika dia berubah X, maka sekian gram. Gitu ya. Selanjutnya adalah timbangan kuadran. Timbangan kuadran ini bisa dikatakan merupakan timbangan tuas patah, disebut gitu ya. Di mana dia akan berputar ya. Tuasnya akan berputar pada sumbu C ya. Dia akan berputar pada sumbu C dan membentuk sudut. Tetapi ketika dia tanpa beban, dia telah membentuk sudut ya. Di sini sebesar lambda. Ketika dia diberi beban L, maka dia akan membentuk sudut di sini. Ya. Sebesar theta. Nah, tangen theta dihitung berdasarkan persamaan yang kalian lihat bahwa tangen theta sama dengan L itu beban, L kecil dikali sin alfa per G ya, dikali G kecil dikurang L dikali L kecil dikali cos lambda. Perlu diingat bahwa timbangan kuadran ini jarang sekali dipakai atau bisa dikatakan tidak ada yang pakai lagi karena ini merupakan timbangan yang sudah lama. Ya, mungkin di zaman penjajah, waktu zaman Belanda, mereka masih memanfaatkan timbangan kuadran. Tapi kalau kalian lihat, cari, tidak ada, kemungkinan tidak ada. Selanjutnya, kalau kita lihat pembagian klasifikasi timbangan elektrik, maka timbangan elektrik itu atau disebut dengan digital, dia menggunakan energi listrik, gitu ya. Dia menggunakan yang disebut dengan microcontroller atau pengontrol, di mana dia membutuhkan sebuah sensor, ya. Sensor yang disebut dengan load cell. Nah, load cell nanti kalian akan mempelajarinya detail di mata kuliah sistem pengukuran besaran fisika. Di situ kalian akan melihat berapa besar nilai output dari load cell tersebut jika diberi beban yang berbeda. Nah, pada prinsipnya load cell itu dia mensensor perubahan tahanan. Ya, kita ketahui bahwa tegangan itu sangat dipengaruhi oleh tahanan. Kalau tahanan yang berubah, maka tegangan akan berubah. Nah, ada 4 hambatan, R1, R2, R3, R4. Jika berubah hambatannya, maka tegangan output akan juga berubah. Di mana V0, di sini kalian telah mempelajari di rangkaian listrik, bahwa V0 sama dengan R3 per R3 ditambah R4 dikurangin R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan inputnya. Di sini tegangan input, ini tegangan output. Nah, perubahan tegangan itulah yang dimanfaatkan menjadi timbangan elektrik atau timbangan digital. Sehingga jika misalkan ya tegangannya
1 milivolt, maka muatannya sebesar 1 gram, 2 milivolt 2 gram. Jadi seperti itu. Jadi perubahan tegangan yang dikonversi menjadi besarnya massa. Baik, kita masuk ke timbangan drop. Timbangan drop itu merupakan ukuran terbenamnya kapal di dalam air, di mana memanfaatkan hukum Archimedes, ya. Benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Oke, kalau kita lihat di sini, hukum Archimedes, ya, di sini kita lihat bahwa F gaya angkat itu sama dengan Rho itu adalah massa jenis cairan dikali G percepatan gravitasi dan volumenya, di mana F kita turunkan menjadi massa dikali percepatan gravitasi sama dengan Rho dikali G dikali V. Karena gaya gravitasi adalah sama, maka massa itu sama dengan, ya, Rho dikali V. Ini kalian telah pelajari di mata kuliah fisika, gitu ya. Nah, di mana volume dari timbangan drop itu adalah Pi/2 dikali T itu tinggi, A itu adalah diameter lingkaran yang besar ini, sedangkan B adalah diameter lingkaran yang ditentukan. Ini hasil dari volume, sehingga kita bisa hitung massa muatan kapal adalah volume dari yang kita tentukan dikali massa jenis dari air laut. Oke, untuk konstruksi timbangan cukup sekian. Kita akan naik ke level berikutnya, yaitu anak timbangan. Terima kasih.